Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnar. Meneruskan pembahasan kitab Taisir Al-Karimi Ar-Rahman, karyanipun Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Surat baru, surat As-Saffat. Kita waos. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa faz-zajirati zajra fattaliyati dhikra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha Inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid la yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhura wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib illa man istaraqa fa'atba'ahu shihabun thaqib fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinil lazib. Di setiap surat senantiasa diawali dengan basmalah. Dan basmalah adalah ayatun mustaqillah, ayat ingkang mustaqillah, independen, berdiri sendiri. Yu'ta biha li fasli kulli suwarin, dipun tekaaken dalam rangka memisah antara setiap surat. Ma'ada al-taubah, kejawi surat
At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Inilah tentang basmalah. Was-saffati saffa. Wawu di sini wawu qasam. Maksudipun dan demi sing berbaris kanthi sak bener-benere berbaris. Nanti akan kita bacakan siapa yang berbaris yang dimaksudkan dalam ayat ini yang Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Fazzajirati zajra. Ya. Naam. Fazzajirati zajra. Lan rombongan-rombongan sing az-zajirat. Ya, sing giring. Apa sing perlu digiring? Sing larang saking barang-barang sing terlarang. Maksiat adalah hal yang terlarang. Allah bersumpah dengan mereka-mereka yang menghalangi dari kemaksiatan. Di antara malaikat, fattaliyati dzikra, lan demi sing maos tahliyat, rombongan sing maos dzikra ing pepeling. Ini adalah jamak rombongan yang berbaris, rombongan yang menghalau ya apa yang perlu dihalau, rombongan yang menghalangi dari hal-hal yang seharusnya dihindari, rombongan yang membacakan peringatan. Al-Quran adalah peringatan. Inna ilahakum, sak temene sesembahanmu iku lawahid, yakti zat sing maha suci. Rabbus samawat, yaiku zat sing nyiptakne langit, wal ardi, lan sing nyiptakne bumi, wama lan nyiptakne apa ae bainahuma antarane kekarone. Tidak disebutkan agar ia mencakup semuanya. Kalimat ma itu sebenarnya untuk yang tidak berakal. Tapi kadang Allah Ta'ala menyebutkan ma maksudnya yang berakal juga. Sehingga yang dimaksud kaman di sini adalah lil akil dan li ghairil akil, semuanya. Wa ma bainahuma, lan apa sing antarane kekarone. Wa rabbul masyarik, lan sing nyiptakne lan sing duweni al masyarik, tempat-tempat terbit ya, atau tempat-tempat arah timur. Inna sak temene kita zayyana wus paring pepaes sapa kita as-sama ing langit ad-dunya langit dunya bizinatil kawakib, kelawan pepaes rupane bintang gemintang. Ayat ini jelas bahwa perhiasan itu hanya di langit dunia. Wis to pendelik ono saado-adoe sing iso tok sawang, semua itu adalah masih di langit dunia. Nas firman Allah Ta'ala yang dihiasi adalah langit dunia. Inna zayyana sama'at dunya bizinatinil kawakib. Wahidho, lan penjagaan min saking kulli syaitonin, sekabehane syaiton. Syaiton dari kata-kata syatona atau dari kata-kata syato. Ya. Nah, kata-kata syatona maknanya adalah apabila keluar dari ketaatan. Kata-kata syato artinya apabila hancur, dan ini adalah merupakan hal yang melazimkan satu kepada yang lain. Semua yang keluar dari ketaatan
maka dia adalah pasti hancur. Kalau dari kata-kata syaitona berarti nun di sini asli syaiton. Kalau dari kata-kata syato maka nun di sini zaidah tambahan. Dan semuanya memungkinkan. Dan itulah dikatakan para ulama. Wa hifdzan lan penjagaan artosipun bintang gemintang kalau wau dipun dadosaken penjagaan min saking kulli syaitonin sedaya syaiton maridin sing gebal memedal saking ketaatan dumateng Allah azza wa jalla. Ya, demikian. Ya, inna zayyana sama'a dunya bimasabiha, inna zayyana sama'a dunya bizinatil kawakib, bizinatil kawakib wa hifdzam min kulli syaitanim marid. Ya, nam tuhura, ya, tuhura kangge ngusir, ya, walahum lan kangge para syaitan kala wau azabun azab, ya. Oh, lompat nggih. Wa khifdha min kulli syaitanin marid la yasammauna ora bisa ngrungokaken ilal malail a'la marang pembicaraane para malaikat sing ning dhuwur. Wa yughzafunan dipun sawat sapa para syaitan min kulli janib saking sedaya arah. Jadi Allah Ta'ala meniadakan kemampuan para syaitan untuk mencuri dengar dari pembicaraan para makhluk Allah Ta'ala yang di atas, yaitu para malaikat. Ya, tuhura ingkang sawatan-sawatan kala wau, balangan-balangan kala wau, tuhura kangge ngusir ing pira-pira syaitan. Walahum lan kangge pira syaitan iku azabun, azab wasibun sing abadi, sing kekal. Ya, tidak ada harapan bagi dia untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Illa kejoboman sapane wonge khotifa al khotfata sing iso nyamber ing pembicaraan fa'at ba'ahu lajeng dipun uber syihabun kanthi lintang obor sakibun sing cemlorot. Ya, kalaupun ada yang berhasil mencuri dengar, maka segera dikejar oleh bintang obor. Dan ini semua adalah sebelum terutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah terutusnya Rasulullah SAW, maka langit itu benar-benar dijaga oleh Allah Ta'ala dengan sepenuh-penuh penjagaan. Fastafti mongko coba takono sapa sliramu Muhammad him marang wong musyrikin Quraisy. Ahum ana ta wong-wong mau iku asyaddu sing luwih nemen, sing luwih abot kanggene Allah. Apane khalqan ciptaane am utawa man sapa ae khalaqna sing wis tak sebutne, sing wis tak ciptane. Langit dengan begitu luasnya, bintang gemintang dengan perhiasan di dalamnya, malaikat-malaikat yang penuh setia dan tunduk patuh pada perintah Allah. Itu semua adalah makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala sebutkan, ya, yang tentunya Allah Ta'ala penciptanya. Jajal takonono nyiptakne kowe kabeh wong musyrik jek luwih angel apa langit bumi, bintang gemintang, malaikat-malaikatnya, ya, demikian. Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna inna sak temene khalaqna wis nyiptakaken hum ing wong-wong musyrik, maksudnya adalah manusia, karena orang-orang musyrik yang dimaksudkan di sini adalah manusia. Nah, orang musyrik di sini yang dimaksudkan adalah manusia. Min saking tinin lazib, tanah liat. Al-tin adalah at-turab al-mukhtalid bil ma', lebu sing dicampur karo banyu didadekne rupane ndut begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Dikatakan di sini, hadza ayat menika iku qasamun merupakan sumpah
minhu saking Allah Ta'ala bil malaikatil kiram, kanthi Allah Ta'ala bersumpah kanthi para malaikatipun al kiram sing mulya, al kiram yang mulia, tidak ada satupun malaikat kecuali adalah mereka dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allah dawuh tentang para malaikatnya, bal ibadun mukramun, para malaikat merupakan kaula sing dimulyakne karo Allah. Lebih ceritanya kok dimulyakne, perhatikan, dengannya siapapun yang ingin dimuliakan, maka ia apabila melaksanakan apa yang disebutkan, dia pun akan mendapatkan kemuliaan tersebut. La yasbiqunahu bil qauli wa hum bi amrihi yasmaun. La yasbiqunahu ora bakal disihu ing Allah bil qauli kanthi ucapan. Renek judule kok malaikat bantah, renek. Bantahe katemo katijan itu kang bantah. Malaikat ndak. Wa hum lan utahe para malaikat iku bi amrihi lawan perintah Allah, ya malun padha nglaksanakaken titah Allah Ta'ala. Tidak mungkin para malaikat itu akan meninggalkan dan keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Fi hali ibadati ing dalam kahanan ngibadahe para malaikat. Wa tadbiriha lan pengature para malaikat. Ma tadbiruhu bi'ilni rabbiha, napa sing diatur bi'ilni rabbiha kanthi kuasane Allah Ta'ala lan kersane Allah. Artinya malaikat itu tidak mungkin melaksanakan apa yang mereka lakukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala uluhiyatihi, ing atase uluhiyah Allah Azza wa Jalla wa rububiyatihi lan rububiyah Allah. Artinya para malaikat itu di dalam semua apa yang mereka laksanakan genap dalam rububiyah dan uluhiyah. Kalau makhluk namanya manusia atau jin, kadang di dalamnya ada rububiyah dan uluhiyah. Contohnya adalah ahlu iman dan amal saleh. Mudah-mudahan kita termasuk mereka. Apa maknanya? Allah Ta'ala menginginkan ketaatan dari kita, dan secara takdir Allah Ta'ala menuliskan ketaatan itu. Secara rububiyah dan takdir Allah Ta'ala menuliskan ketaatan tersebut. Namun sebagian dari hambanya, di dirinya hanya ada satu, yaitu rububiyah, tidak ada uluhiyah. Orang-orang kafir, Allah menghendaki dari mereka taat, Allah menghendaki dari mereka iman secara syariat, secara agama. Namun nyatanya Allah Ta'ala tidak menghendaki dari mereka kecuali kekufuran, sehingga mereka dinas dan ditakdirkan di atas kekufuran. Sehingga bahagialah hati, tentramlah jiwa, berbunga-bungalah ya. Nah, rasa ketika Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk ahli iman, ahlu amal saleh. Lebih-lebih lagi mereka yang berusaha membidangi, mempelajari ayat yang Allah Ta'ala turunkan dan sunnah-sunnah yang Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terangkan. Dan ini adalah keistimewaan tersendiri bagi ahli iman dan amal saleh. Wallahu ta'ala alam. Faqala Allah Ta'ala dawuh wasafati safa, demi rombongan sing berbaris. Ai maksudipun sufufan, pirang-pirang baris fi khidmati rabbihim ing dalam melayani Allah. Wa hum lan utawi mereka iku al malaikatu para malaikat. Ini penafsiran pertama, dan ini yang dipilih oleh Syekh Sa'di, bahwa yang dimaksudkan sofat siapa? Para malaikat yang berbaris. Di sana ada penafsiran lain, saya bacakan di sini apa yang dituliskan oleh Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Tafsir Al-Baghawi. Qala Ibnu Abbas, dawuh sapa Abdullah bin Abbas, wal Hasan lan Hasan, wa Qatadah dan Qatadah, hum sing kamaksud iku al malaikatu para malaikat bis sama ning langit, yasufuna berbaris kasufufil khalqi, padha karo berbaris para makhluk fid dunya ning donya lis salati kangge salat. Jadi tidak ada manusia yang paling tidak ada makhluk yang melebihi tertibnya para malaikat, bergeraknya,
bergesernya, ya, diamnya adalah dengan titah Allah Azza wa Jalla. Dan semuanya bukan hanya sekedar takdir saja rububiyah, tapi adalah juga kesesuaian dengan uluhiyah dan peribadahan. Wallahu taala alam. Ada riwayat lain dikatakan di sini, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Nufaili qala haddatsana Zuhair qala sa'altu Sulaiman al-A'mas, ya. Nah, Sulaiman ibnu Mahran kasur kondang kanthi sebutan al-A'mash. An hadis Jabir bin Samurah, saking hadisipun Jabir bin Samurah, ya, radhiyallahu taala an, fi sufufi al-muqaddimah, tentang saf-saf yang depan. Fahaddatsana anil Musayyib ibni Rafi' an Tamim ibni Tarfah an Jabir ibn Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh, ala ono ta ora, ya, tasufuna sliramu gelem berbaris kama kaya dene tasuful malaikatu berbarise para malaikat inda rabbim ning ngarsane Allah. Kulna kita matur, wa kaifa pundi. Perhatikan para sahabat, manusia yang paling istilahnya bersegera dalam ketaatan. Ketika Nabi SAW menawarkan dan menganjurkan dan menghimbau, belum sampai perintah, maukah kalian berbaris seperti berbaris dengan para malaikat? Kerinduan mereka itu untuk mencontoh para malaikat ahlu setia kepada Allah Ta'ala, ahlu taat kepada Allah Ta'ala, begitu mendalam sehingga mereka bertanya, wa kaifa, bagaimana wahai Rasulullah, tasuful malaikatu berbarisi para malaikat inda rabbihim mendengarsani Allah. Qal, Nabi dawuh, yutimuna as-sufufa al-muqaddimah, yutimuna kanti nyampurnakne as-sufufa, saf baris-baris, al-muqaddimah sing ngarep, wa yatarasawna lan rapet fis safi ing dalem safipun. Inilah para malaikat ketika berbaris, ya, mereka ada lurus, mereka adalah rapat. Wakilah lan dipun dawakan hum, mereka adalah al malaikatu tasifu ajnihataha fil hawa waqifatan hatta ya'muruha Allah Ta'ala bima yurid. Sebagian enten sing nafsine ngaten, sing dimaksud as-safati safa al malaikatu para malaikat tasifu ajnihataha sing ngendekne ing dalem sayape fil hawa ing langit waqifatan mandek mak jegrek, hatta sehingga ya'muruha, hatta ya'muruha sehingga perintah ing malaikat ta'ala Allah Ta'ala bima yuridu, napa sing Allah kersakaken. Jadi malaikat selalu standby, napa? Standby untuk menunggu perintah Allah Azza wa Jalla. Wakila enten sing dawakan hiya utawi sing dimaksud as-safati safa at-tuyur, para burung yang berbaris, manuk sing dampyak niku. Nggih. Nah, dalile pundi? Allah Ta'ala dawuh wa tayrus safat, wonten surat An-Nur, wa tayr lan burung-burung iku safat sing berbaris. Ya. Demikian. Ini penafsiran yang terakhir. Kita terusakan. Fazajirati zajra. Nah, wahum lan utawi mereka iku al malaikatu para malaikat. Ya, yazjaruna as-sahaba sing giring as-sahaba ing awan. Wa ghairahu lan liyane bi amrillah kanthi perintah Allah. Jadi awan itu tergiring sesuai dengan kehendak Allah, akan diturunkan kemana yang Allah kehendaki. Berarti kan murahnya rahmat Allah. Allah tidak membebani kita agar menggeret awan tersebut. Kenapa? Enggak ada kekuatan Anda untuk menggeret awan, mending dhuwurmu ceblok yang sampean. Enggak ada. Tapi para malaikat yang menggiringnya. Demi Allah, di dalam hujan itu rahasia yang Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Orang katakan bahwa hujan adalah dari laut, ya, dengan penguapan dari air laut,
sehingga kaya akan nutrigen, nitrogen dan seterusnya. Ya, penyubur tanah dan seterusnya kandungannya. Ya, harusnya orang berpikir seandainya demikian, maka harusnya di musim kemarau curah hujan harus lebih tinggi. Ning nyatanya tidak demikian. Demi Allah, sains tidak akan bisa menjawab tentang rahasia hujan. Sains tidak akan bisa menjawab. Karena dia turunnya hujan itu termasuk 5 perkara gaib yang Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Ya. Juga sekali saya bertanya, kapan api akan muncul? Api itu akan muncul ketika ada oksigen, betul? Betul apa enggak? Sehingga tunggang pandai besi itu, mereka dengan bara api yang mereka miliki masih memerlukan oksigen agar kemampuan untuk menuakan baja yang mereka inginkan, yang mereka tuangkan di senjata yang mereka bikin itu akan semakin mengena. Begitu dan seterusnya. Tapi saya ingin bertanya, ketika kita digali tanah ke dalam, oksigen semakin ke dalam semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin sedikit. Anda yang menyalakan korek di dalam sumur yang dalam, bisa kira-kira menyala? Enggak bisa. Sehingga orang ketika menggali sumur, kayak yang daerah pegunungan, daerah Kalipari dan seterusnya, daerah Trenggalek kok yang tinggi dan seterusnya, itu kadang ketika gali sumur sampai 50 meter mereka. Piye carane ben iso bernafas? Disepul kondur karo kipas. Wusus nyengsor. Tapi saya ingin bertanya, gunung berapi, bukankah ia mengeluarkan air? Mengeluarkan pijarnya. Bahkan berapa Celsius, berapa juta Celsius akan panasnya api yang ada di gunung berapi tersebut. Berapa meter kira-kira ke dalam? Saya ulang lagi, ianya juga tidak akan bisa dijawab oleh sains. Tidak akan bisa dijawab. Karena itu adalah menunjukkan menunjukkan akan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Fazajirati zajra. Al-Imam Al-Baghawi dawakan, ya, wa qala Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi panjenenganipun nafsiraken, hiya ingkang kamaksud zawajirul Quran. Zawajirul Quran, pelarangan-pelarangan di dalam Al-Quran, tanha ingkang melarang, wa tazjaru lan menjauhkan anil qabaih, dari kejelekan. Artinya Allah bersumpah dengan ayat-ayat yang ayat-ayat tersebut menjauhkan, melarang hamba dari semua perbuatan buruk dan kemaksiatan. Wallahu ta'ala alam. Fattaliyati dzikra wa hum al-malaikah, dan mereka adalah al-malaikah, para malaikat. Naam. Alladzina inggih menika ingkang yatluna kalam Allah, maos firman Allah azza wa jalla. Wakila wonten malih ingkang dawuhaken makna fattaliyati dzikra hum jama'atu qurra'il Qur'an. Mereka adalah kumpulan para pembaca Al-Qur'an. Yang Allah Ta'ala taruh Al-Qur'an itu di dada para penghafalnya, di mana tidak ada satupun kitab yang dihafalkan oleh penganutnya selain Al-Qur'an. Sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengan para pembaca Al-Quran, dari para pembacanya, dari para hufaznya. Wallahu ta'ala alam. Fattaliyati dzikra. Falamma mongko ari kalane kanu ana sapa para malaikat, seandainya yang dimaksud fazajirati wasafati safa fazajirati zajra fattaliyati dzikra adalah para malaikat, maka dikatakan di sini falamma mongko ari kalane kanu ana sapa para malaikat iku tu muta'allihina li rabbihim, muta'allihin dadekaken ilah
li rabbihim dumateng Allah taala Rabb sing nyiptakne. Ya, mereka bukan hanya sekedar menjadikan Rabb sebagai Rabb, tapi mereka menjadikan Rabb sebagai ilah. Dengan kesetiaan yang mereka laksanakan, dengan ketaatan dan ketundukan yang mereka laksanakan. Karena ilah maknanya adalah al-ma'luh. Al-ma'luh maknanya adalah al-ma'bud, yaitu al-muta'. Sehingga ketaatan para malaikat adalah wujud peribadahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya para malaikat tersebut dengan kesetia dan taatan mereka telah menjadikan Allah Ta'ala sebagai ilah yang ditaati. Sehingga mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, mulai dari berbaris, mulai dari menggiring awan, mulai dari membaca firman Allah Azza wa Jalla dan zikir, ya, itu semua adalah mereka laksanakan dengan penuh kesetiaan dan penghambaan kepada Allah, yaitu uluhiyah Allah Azza wa Jalla, bukan hanya sekedar takdir saja. Muta'abidina kanting ibadah manembah fi khidmatihi ing dalam paring pelayanan dumateng Allah. Berarti kan tadi ayat yang saya bacakan, la yasbiqunahu bil qauli wa hum bi amrihi ya'malun. Para malaikat menika mboten pernah disiki kersane Allah. Wa hum lan para malaikat itu bi amrihi kelawan perintah Allah iku ya'malun padha nglaksanaken. Di surat yang lain Allah Ta'ala ndawuhaken, ya, malaikatun ghiladun syidadun la ya'shunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Neraka itu memiliki penjaga malaikatun, para malaikat ghiladun syidad, yang kuat-kuat lagi pengis. Ya, kepada mereka yang berhak untuk disikapi demikian. Layak sunnah, enggak bakal maksiat Allah Ta'ala ma'amarhum ing dalem menapa ingkang kaperintah wa yaf'aluna lan nglaksanakaken ma yu'marun napa sing diperintah. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Wala ya'suna lan ora bakal agawe maksiat hu ing Allah tarfata ain, walau sekejap. Malaikat tidak pernah berbuat maksiat walau sekejap. Sehingga ada perselisihan di antara para ulama, mana yang termulia, manusiakah atau malaikat? Ya, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, tarfata ain. Aksama Allah sumpah bihim kelawan para malaikate ala uluhiyati ing atase uluhiyah Allah. Ingat, tidaklah Allah Ta'ala ketika bersumpah dengan makhluknya tidaklah bersumpah kecuali karena istimewanya makhluk tersebut. Nilai keistimewaan para malaikat apa? Yaitu penghambaan mereka kepada Allah, puncak penghambaannya. Wallahu ta'ala alam. Sehingga titik puncak penghambaan tersebut sampai pada titik mereka tidak pernah berbuat maksiat walau sekejap. Lek menungso wis to. Sak soleh-soleh menungso, jenenge menungso sing soleh niku biasane angger iso oleh. Dadi kadang ya berbuat maksiat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sehingga ada istilah bahwa tidaklah yang terbaik adalah yang tidak berbuat maksiat, tapi yang terbaik adalah mereka yang berbuat maksiat lalu bertaubat. Perdana dari makhluk yang berupa manusia berbuat maksiat, lalu ia bertaubat dan Allah memuji di atas taubat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya, artinya adalah keturunannya tentunya akan tidak jauh beda dengan pendahulunya. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Faqala Allah Ta'ala dawu inna rabbakum sak temene Rabbmu, inna ilahakum sak temene sesembahanmu la wahid, sesembahan sing siji. Laisa ora ono lahu kangkene Allah syarikun sekutu fil ilahiyati ing dalam uluhiyai. Ya. Naam. Fa akhlisu mongko murnekno lahu kangge Allah al hubba ing cinta wal khaufa ing wedi war raja
lan ing arep-arep. 3 perkara inilah ya unsur dari unsur-unsur ibadah. Cinta puncaknya kecintaan, takut puncaknya rasa takut, harap puncaknya harapan. Wasairu anwa'il ibadah lan jenis-jenis ibadah lintune yang tidak lepas dari seluruh jenis ibadah dari 3 unsur tersebut pada masing-masingnya. Para malaikat yang demikian mengagungkan Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah ta'ala takdirkan itu untuk mereka. Jadi yang Allah ta'ala takdirkan untuk para malaikat adalah ibadah, karena mereka memang dicipta untuk ibadah ya, karena mereka adalah semuanya seperti yang Allah firmankan, bal ibadun mukramun, malah kaulane Allah ta'ala mukramun sing dimulyani ya. Demikian Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma wa rabbul masyarik, ai maksudipun huwa utawi Allah iku al khaliqu li hadhil makhluqat, al khaliqu ingkang nyiptakaken li hadhil makhluqat dumateng sedaya makhluk menika, ar-raziqu sing paling rezeki laha kangge sedaya makhluk, al-mudabbiru sing maha ngatur laha kangge sedaya makhluk. Fakama mengko kaya annahu sak temene Allah taala la syarika ora ana sekutu lahu kangge Allah fi rububiyyati ing dalem pengaturane Allah iya dumateng sedaya makhluk. Enggak ada sekutu bagi Allah dalam memelihara seluruh makhluk, dalam memberi rezeki kepada seluruh makhluk, dalam menciptakan seluruh makhluk, dalam mengatur alam raya dan jagat semesta ini. Ya, nah, fakadzalika samungkono uga la syarika lahu ora ana serikat ora ana sekutu lahu kanggene Allah fi uluhiyatihi ing dalam uluhiyah Allah. Uluhiyah artinya hak untuk diibadahi. Dan inilah seperti yang Allah firmankan, ala lahul khalqu wal amru. Allah ngertenono lahu mung darbe Allah al khalqu sing wenang nyipta, al awal amru lan sing wenang perintah. Perintah di sini perintah apa? Perintah syariat. Adapun al khalqu adalah perintah kauni. Karena perintah itu 2 ya, perintah kauni dan perintah syar'i. Perintah syar'i kaitannya dengan syariat, kaitannya dengan cinta Allah, keridhaan Allah. Lek perintah kauni kaitannya dengan takdir. Ya, demikian. Wallahu taala alam. Wa katsiran kathah sanget mayuqarriru menapa ingkang Allah taala ngukuhaken tauhid al-ilahiyati ing tauhid uluhiyah bi tauhidir rububiyah. Kanthi tauhid rububiyah. Bahkan mboten wonten satu ayat pun yang Allah taala mengukuhkan tauhid uluhiyah kecuali senantiasa diawali dengan tauhid rububiyah. Dan tidak ada perintah untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyah kecuali Allah taala menyebutkan alasan kenapa ianya berhak untuk diibadahi, yang lain tidak. Kenapa? Jawabannya adalah karena ia yang memiliki ketauhidan di dalam rububiyah. Contoh yang paling mudah, di awal perintah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat pertama dalam Al-Quran, perintah pertama adalah di halaman yang ketiga selain Al-Fatihah. Kalau dari Al-Fatihah berada halaman keempat. Di sebelah kiri Allah berfirman, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah perintah untuk mentauhidkan Allah dalam tauhid uluhiyah.
Kenapa kita wajib mentauhidkan Allah dalam uluhiyah atau dalam tanda kutip mentauhidkan Allah Ta'ala dalam ubudiyah? Bedanya apa? Uluhiyah dan ubudiyah intinya sama. Bedanya uluhiyah dinisbahkan kepada Allah, satu-satunya zat yang memiliki sifat ilah yang berhak diibadahi. Disebutkan tauhid ubudiyah disandarkan kepada hamba yang wajib memberikan ibadahnya, seluruh ibadahnya hanya kepada Allah. Sehingga kadang disebut tauhid uluhiyah, kadang disebut tauhid ubudiyah. Ya, demikian. Kadang disebut uluhiyah, kadang disebut ubudiyah. Hakikatnya sama. Ibadah itu harus diberikan kepada Allah Ta'ala saja. Kenapa? Karena al-ilah yang berhak diibadahi hanya Allah. Ya, demikian. Lalu Allah menyebutkan di ayat setelahnya tentang alasan kenapa ia berhak diibadahi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa. Karena Allah yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai lemek hamparan dan langit sebagai atapnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Demikian. Kita teruskan. Itu contoh satu. Dan contoh banyak sekali dalam Al-Quran. Bahkan semua Al-Quran dari awal sampai akhir adalah mengukuhkan konsep ini. Termasuk yang kita baca. Termasuk yang kita baca. Diawali dengan rububiyah Allah. Pencipta as-safat, malaikat yang berbaris. Pencipta az-zajirat, malaikat yang bertugas. Pencipta at-taliyat, semuanya Allah yang cipta. Lalu Allah Ta'ala firmankan, inna ilahakum lawahid. Allah kukuhkan uluhiyah Allah. Ya, demikian. Ya. Li'annahu sebab tauhid rububiyah ikut dalun alaihi nedahaken ing anane tauhid uluhiyah. Kita ulang. Tauhid rububiyah menunjukkan kepantasan, kelayakan tauhid uluhiyah. Sehingga yang tidak memiliki rububiyah tidak pantas untuk menjadi ilah. Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah yang setiap kita hafal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Baru Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebutkan adanya Rabbul Alamin. Disebutkan adanya Ar-Rahmanir Rahim. Disebutkan adanya Maliki Yaumiddin. Ya. Dan juga surat An-Nas yang semua kita hafal. Qul a'udzu bi rabbin nas, rabbin nas. Kemudian Malikin nas, pencipta pemilik. Baru disebutkan Ilahin nas. Karena yang tidak memiliki rububiyah tidak pantas untuk menjadi ilah. Wallahu ta'ala a'lam. Ketika khaliqun nas, ketika malikin nas adalah Allah, maka ilahin nas juga hanya Allah Azza wa Jalla. Kita teruskan. Kenapa? Karena tauhid rububiyah menunjukkan adanya tauhid uluhiyah. Wa qad lan yakti temen aqarra bihi aidan al musyrikun, aqarra ngakoni bihi ing anane tauhid rububiyah aidan uki sapa al musyrikun, wong-wong musyrik fil ibadah ing dalam ibadah. Jadi orang yang menyekutukan Allah Ta'ala dalam ibadah, mereka mengakui ketauhidan Allah dalam
rububiyah. Dalilnya banyak di dalam Al-Quran. Orang musyrikin Quraisy itu benar-benar yakin yang mencipta itu hanya Allah. Orang musyrikin Quraisy itu benar-benar yakin yang memberi rezeki hanya Allah. Ya, wallahu ta'ala alam. Akan tapi mereka menduakan Allah ta'ala dalam beribadah atau menigakan atau dan seterusnya. Ya, falyulzimhu mongko supayane ya menuntut mereka untuk komitmen bima aqarru bihi kelawan apa sing diakoni. Ya, alama angkaru ing atase apa sing diingkari. Kalau mereka mengakui rububiyah, harusnya mengakui uluhiyah. Kalau mereka mengingkari uluhiyah, ya berarti nggak ada manfaatnya pengakuan rububiyah. You menerima rububiyah Allah, ya you mesti harus menerima uluhiyah Allah. Kenapa? Itu satu konsep yang tidak bisa ya ditolak. Yang mencipta dialah yang berhak diibadai, yang memiliki dialah berhak diibadai, yang mengatur dialah berhak diibadai, yang memiliki semua kebaikan, yang bisa menolak semua kemudaratan dialah yang berhak diibadai. Ketika semua itu tidak dimiliki kecuali oleh Allah Ta'ala sahaja, maka yang berhak diibadai hanya Allah Ta'ala sahaja. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Wa khassalan ngususaken sapa Allah al masyarik bidzikri, kalimat masyarik jamak dari masyrik. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyarik. Kenapa yang dikhususkan penyebutan adalah masyarik bukan magharib dalam ayat ini? Ya. Nah, lidilalatiha alal magharib, sebab sing diarani masyarik niku mesti enek magharib. Menikolah makhluk lek meletek bakale mesti mlislup. Sehingga ketika dikatakan Rabbil masyarik, ya, Rabb pencipta semua tempat terbit, maka dia juga pasti akan mencipta semua tempat tenggelam. Karena keberadaan semua makhluk adalah diawali dengan ketiadaan, kemudian ada, kemudian nanti pasti akan hilang dan lenyap. Sehingga ketika Allah Ta'ala bersumpah dengan Rabbul Masyarik, pasti di sana ada Rabbul Magharib, dan dialah Allah Azza wa Jalla. Karena tidak mungkin Allah mencipta yang terbit tidak pernah tenggelam, nggak mungkin. Karena Allah itu maha bijak. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini penafsiran pertama. Kenapa dalam ayat ini Allah khususkan kalimat Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Nama terusnya wa rabbul masyarik. Kok nggak disebutkan Rabbul Magharib? Jawabannya udah merupakan kelaziman, kalau ada masyarik pasti ada magharib, sehingga nggak perlu disebutkan. Ini penafsiran pertama. Ya, demikian. Lajeng dipun sebutaken ugi au utawa li annaha sak temene kalimat masyarik, ya, au utawa li annaha sak temene kalimat masyarik, ya, nam iku dalon nunjukna li annaha masyarikon nujum, tempat terbitipun bintang gemintang, allati sayadhkuruha ingkang badhe Allah Ta'ala sebutaken. Ingkang badhe Allah Ta'ala sebutaken. Kenapa disebutkan Rabbul Masyarik wal Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa Rabbul Masyarik? Kenapa? Karena maksud, ini penafsiran kedua ya, karena maksud masyarik ini tempat terbitnya bintang yang Allah Ta'ala akan sebutkan tentang keistimewaannya. Sebelum disebutkan keistimewaan bintang, Allah Ta'ala sebutkan tempat terbitnya
bintang. Karena sesuatu yang belum terbit tidak bisa disebutkan keistimewaannya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Sehingga ini sangat pas alur pembicaraannya. Diawali dengan tempat terbitnya, kemudian disebutkan tentang keistimewaan bintang gemintang yang Allah Ta'ala ciptakan dan fungsi dan tugasnya. Tugas bintang tersebut. Kita terusakan. Ya. Falihada krono menika qala Allah Ta'ala dawuh, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdzan min kulli syaitanin marid la yasammauna ilal mala'il a'la. Zakara Allah Ta'ala wonten ayat-ayat menika nyebutaken fil kawakib ing dalem bintang gemintang ya. Naam. Hatainil faidataini faedah ingkang kalih menika al-azimain ingkang agung. Ihdahuma salah setunggale kaunuha sak temene bintang gemintang iku zinatan lis sama, pepaes kangge langit. Itu sebab laulaha sekirane ora ana sing jenenge bintang, lakanatis sama uyakti sing jenenge langit iku jirman muzliman ya. Jirman muzliman ya, merupakan jasad muzliman atau muzlaman sing peteng dedet lelemengan. Seandainya tidak ada bintang jenenge langit itu masih peteng dedet lelemengan. La dawa fiha, ora ana cahayane sama sekali. Walakin ing tetapine zayyanaha Allah Ta'ala paring pepaes ha ing langit biha kanthi bintang gemintang litas taniro arjauha, litas taniro supaya murup, supaya cemlorot ya, arjauha ujung-ujungipun ya, wa tahsuna suratuha lan dadi bagus apane suratuha bentukipun. Bahkan orang ketika mau mengungkapkan tentang indahnya pipi dengan berbagai kukulnya, maka mereka katakan pipi tanpa kukul bagai langit tanpa kuwi jaman nom-nomanku dhisik ngono kuwi, Kang. Ketika menyebutkan pelajaran bahasa Indonesia ya majas, maka di antara teman ada yang bikin contoh langit tanpa apa? Wajah tanpa kukul adalah seperti langit tanpa bintang. Kuwi sing kukulen. Bendina mek nyeteti kukul. Ya. Maka kita ulang lagi, ini fungsi pertama sebagai perhiasan. Perhiasan langit. Ya. Demikian. Kenapa demikian? Ya. Karena tanpa perhiasan tersebut maka tidak akan elok, tidak akan cantik, tidak akan indah namanya langit itu. Ya, demikian. Wayah tadi lan supaya ngalapi tuduh biha kanthi bintang gemintang fi dzulumatil barri ing dalam kegelapan daratan yang luas. Al-bar. Tidak setiap daratan disebut al-bar. Yang disebut al-bar adalah daratan yang luas tanpa ujung, ora ketok etan, ora ketok kulon, ora ketok lor, ora ketok kidul, sak pendeleng ra ketok. Sehingga ini arep maju iki arep nyanti parane, arep mundur atrete nyang ndi, arep belok kanan teko ngendi, belok tengah ngendi, sehingga semua dalam tanda tanya besar, apakah semakin dekat kepada tujuan atau semakin jauh. Itulah al-bar. Wal bahar semanten ugi lautan. Kalau lautan sudah jelas tanpa ujung, sehingga orang tidak akan mungkin bisa tahu mana arah rumahnya kecuali dengan melihat. Lek awan matahari gampang ngalor ngidul ngetan karo ngulon. Lek malam hari maka dengan melihat bintang. Demi Allah,
Saya pernah menjadi seorang pelaut bersama ABK, anak buah kapal, tapi kecil perahunya, pencari ikan. Bagaimana mereka bisa pulang? Dangakku kono, omahku sebelah kono. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, dunia ini penuh dengan rambu-rambu. Menuju arah rumah masing-masing Allah Ta'ala sudah memasang rambu-rambu. Menuju Surabaya banyak rambu-rambu. Ning wasemono akeh wong sing kleru arah tujuannya. Maka apabila di dunia saja banyak rambu-rambu, kira-kira menuju akhirat ada rambu-rambunya? Semuanya penuh dengan rambu-rambu. Mulai dari Anda bangun tidur, ada rambu-rambunya. Apa yang harus Anda ucapkan? Mulai dari ketika Anda masuk ke dalam WC, ada rambu-rambunya. Apa yang harus kau dahulukan? Mulai Anda masuk ke dalam masjid, ada rambu-rambunya. Apa yang harus Anda dahulukan? Mulai dari terbitnya fajar, apa yang harus Anda lakukan? Salat apa yang diwajibkan? Berapa rakaat iya? Bacaannya apa saja? Ketika matahari telah tergelincir, ketika bayang-bayang itu sama dengan bendanya, ketika matahari telah tenggelam, ketika mega merah telah tenggelam, maka semua itu ada petunjuk yang harus dijalani oleh setiap pribadi muslim dan mukmin untuk menjalani kehidupannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian. Wallahu taala alam. Wa yahsulan kagayu fiha ing dalam bintang gemintang minal masalih saking maslahat ma yahsulu, apa yang akan didapatkan. Kapal tanker akan bisa menuju kemana arah ia akan berangkat. Kapal dagang juga demikian. Ya. Wallahu ta'ala alam. Atsaniyah, fungsi ingkang nomor kalih hirasatus sama. Hirasatus sama. Sebagai penjaga langit. Min kulli syaitanin marid, saking sedaya setan sing keluar saking ketaatan. Ya. Yasilu ingkang bakal sampai bitamarruti kelawan maksiate para setan ila marang istimai al malail a'la, berusaha mendengar ing pembicaraane para malaikat sing ning dhuwur. Wa lan wong-wong mau iku al malaikatu para malaikate Allah. Fa idza mongko ari kalane istama'at qadzafaha bisyihabi as-sawaqibi. Fa idza mongko ari kalane istama'at enek setan sing rungokne qadzafaha disawat bisyuhubi kelawan lintang obor as-sawaqibi sing cemplorot. Sehingga pulung itu sebenarnya apa? Bintang obor. Ya, ora kok malah wangsit tanda baik. Pulungnya nyeblok nendi? Ya ora. Pulungnya berarti disawat karo karo bintang tersebut untuk mengejar syaitan. Wallahu taala alam. Sehingga kudune lumbrai aja golek cebloke pulung ning menghindarlah dari pulung, begitu dan seterusnya. Mingkulli janib aitor dan ngusir lahum kangge para syaitan. Ya, wa ibadan lan ngedohaken an istimai ma yaqulu al malaul a'la. Ngedohaken dari saking menapa ingkang mereka dengar dari apa yang dikatakan oleh al malaul a'la. Digusah, digurak, didohne. Ya, sehingga mereka tidak bisa berhasil untuk mendengar. Wallahu taala alam. Walahum lan kangge para setan azab wasibun aidaimun sing langgeng. Ya, inilah vonis yang Allah taala tentukan. Hak Allah taala untuk memvonis hambanya yang berhak untuk divonis. Dan ini bukanlah termasuk kezaliman. Karena usahanya syaitan adalah usaha untuk keluar dari ketaatan kepada Allah seperti namanya syaitona, maka pasti akan kepada kehancuran sebagaimana dari kalimat syato ia disebut. Syatona keluar dari ketaatan, syato kehancuran. Wallahu taala alam. Ya, daimun. Ya.
Mu'addun lahum disiapni lahum kangge para setan. Litamarrudihim sebab keluare setan saking ketaatan anto ati rabbim saking taat dumateng Allah. Walaula sekirane ora annahu sak temene Allah taala istasna mengecualikan lakana dzalikan yakti menika dalilan merupakan dalil ala annahum sak temene para setan iku la yastamiuna syai'an aslan babar blas ora bakal iso mendengarkan seandainya Allah taala tidak mengecualikan. Seandainya tidak ada kalimat setelah kalimat ini, pasti tidak akan pernah ada setan yang bisa mendengarkan. Kenapa? La yasma'una ilal mala'il a'la wa yukhzafuna min kulli janib tukhura wa lahum adzabu wasib. Ya. Walakin yang tetap ini kalau Allah Ta'ala dawuh mengecualikan. Allah kecualikan illa man istaraqas sam'a. Illa man khotifal khotfata kejaba sing menyambar al khotfata ing sambaran maksudipun illa kejaba man syaiton sing taltakifu iso nyaut ya nam minasyayatin saking syaiton ya al maradah sing keluar dari ketaatan al kalimah al wahidah satu kalimat ala wajhil khalti ala wajhil khafiyah sing bentukipun samar. Jadi ingat syaitan itu tidak bisa untuk mendengarkan pembicaraan para malaikat secara terang. Yang ia mampu dengar adalah pembicaraan secara khafiyah. Napa niku khafiyah? Samar. Ora jelas. Ya. Nah, ala wajil khafiyah wasariqah lan kanthi cara mencuri fa'adba'ahu shihabun saqib taratan yudrikuhu kadang iso kecekel qabla an yusilaha ila auliyai taratan kadang yudrikahu nyusul hu ing syaitan napa sing jenenge shihabun saqib bintang obor sing cemlorot niku wau qabla an yusilaha saderenge dipun transfer saderenge dipun sampeaken ila auliyai dumateng para walinipun para lawyeripun. Setan punya lawyer. Siapa ya lawyernya? Para dukun. Nek sing diudoni bakare rukun. Ya. Nah, ya kadang dikejar oleh bintang obor tersebut sebelum apa? Sebelum disampaikan kepada lawyer-lawyernya. Ya, sebelum disampaikan kepada para lawyernya, para pendukungnya, para timnya, para krunya, begitu dan seterusnya. Ya, demikian. Nah, fa'adba'u syihabun taratan kadang yudrikuhu disusul dening bintang obor qabla an yusilah saat durungipun sampaiaken ila auliya dumateng para walinipun. Fayang qati mongko putus napa khabarus sama berita langit. Jadi mereka itu penuh dengan spekulasi. Sulit, berat. Konsekuensinya mereka akan ketika sudah kena bintang obor pasti akan menjadi azab yang kekal bagi mereka. Ini menunjukkan bahwasanya selain iblis itu pasti akan mati. Ya. Di antara sebab kehancuran dan kematiannya adalah terkena apa? Bintang obor tersebut. Wallahu ta'ala alam. Wa taratan lan kadang yukhbiru biha ngabarakan biha kelawan colongane berita kala wau qabla an yudrikaha sihab. Qabla sadurunge yudrikaha den tangkep as-sihabu dening bintang obor.
Fayakdzibuna ma'aha, mongko setan berbuat goroh maha sartane modal siji, berita siji sing beritane ora patek genah ning kira-kira mi'ata kizbatin 100 kedustaan yurawijunaha digunakne nglarisne bisa babil kalimah kelawan sebab kalimat allati sami'at minas sama sing dirungokne teko langit. Artinya dengan modal bener ing dalem lek mbade walaupun mek pisan tenan ra mleset to. Padahal mlesete ping bola. Modalnya napa gi nglaris nih. Oh, aku dek ingin rono tak udoni pau bener. Ya. Apa sing diomongne bener? Titis ing dalam badini. Maka kita ulang lagi, itulah Allah mengabadikan tentang kesesatan, metode penyesatan. Saya ulang, Allah sebutkan kesesatan, metode penyesatan. Sebagaimana Allah Ta'ala terangkan petunjuk, ya, dan jalan bagaimana didapatkan petunjuk tersebut. Ingat, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak lupa. Ya. Demikian. Wallahu taala. Wala malana dikalane bayana Allah nerangaken hadhil makhluqat al-azimah. Makhluk sing gedhe menika. Ya. Para malaikat. Makhluk besar. Langit dan bumi, makhluk-makhluk yang besar. Qala Allah Ta'ala dawuh, fastaftihim coba takono, ai maksudipun is'al takonono mungkiri khalqihim ba'da mautihim, mungkiri wong sing ngingkari khalqihim ciptakne menungso ba'da mautihim sakwuse matine. Artinya tanyakan kepada mereka yang mengingkari hari berbangkit. Ahum ana ta wong-wong mau asyaddu khalqan ai ijadahum. Ai maksudipun ijadahum mengadakan mereka ba'da mautihim setelah kematiannya asyaddu luwih abot khalqan ing dalam penciptaan wa asyakuluan berat am ana ta man khalaqna apa sing wis tak ciptakne min hadhil makhluqat saking makhluk-makhluk sing gedhe iki. Artinya tolong tanyakan kepada mereka. Mengembalikan manusia dari matinya untuk dikembalikan hidup. Apakah itu lebih sulit? Ataukah mencipta alam raya dan jagat semesta? Menciptakan bintang gemintang sebagai perhiasan langit. Menciptakan para malaikat yang berbaris dengan penuh kesetiaan. Menciptakan para malaikat yang menggiring hujan dengan penuh kemanfaatan dan menggiring apa yang perlu digiring, angin juga, ya. Nah, wallahu taala alam. Fala budda harus hasilipun nek ditakoni ngono kuwi ayyukiru ngakoni anna khalaqas samawat sak temene penciptaan langit wal ardo lan penciptaan bumi iku akbar luwih gedhe, luwih abot, luwih angel min khalqin nas ketimbang nyiptakne manungsa. Wallahi manusia itu penuh keunikan. Manusia penuh keunikan. Alam raya dan jagat semesta juga penuh keunikan. Ya. Manusia itu nyuwun sewu. Jenenge nafas, jenenge paru-paru niku ndak gelem ngompo lek ora diperintah karo sing jenenge batang otaknya. Ya. Bapak kemarin jatuh. Rahimahullah wa ghafarallahu lah wa askanahu jannatah. Allahumma ighfirli wa maghfir lana wa li walidaina. Naam. Wal muslimin wal muslimat. Intinya adalah semuanya sudah tidak berfungsi. Karena terjadi pendarahan di otak dan memenuhi otak sehingga menutupi dan menekan sensor
sehingga sensor tidak mampu untuk memerintahkan paru-paru untuk bernafas. Masya Allah, paru-paru tidak bisa bernafas dan tidak mau bernafas kecuali sudah ada perintah. Lalu bagaimana dengan manusia? Seharusnya manusia tidak boleh melakukan aktivitas ibadah kecuali sudah ada perintah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kita teruskan. Fayalzamuhum idzan al-iqraru bil ba's. Ya, fayalzamuhum, maka harus, fayulzimahum, maka mereka harus dipaksa al-iqrar ngakoni bil ba's ing anane hari berbangkit. Bal balik lau sekirani raja'u balik ila anfusi marang awake dhewe wa fakkaru fiha lan berfikir tentangnya la alimu yakti bakal ngerteni anna ibtida'a khalqihim sak temene penciptaan manusia diawali mintinin lazibin saking tanah liat as'abul angel indal fikri lek dipikir min insya'ihim ba'da mautihim ketinimbang membangkitkan kembali setelah matinya. Wis gak usah morak-marik, ndak usah menjauh dari dirimu, ndak usah berpikir tentang langit yang begitu luas, ya. Bahkan langit dunia saja luasnya luar biasa, besarnya luar biasa. Di kau, jangankan segini, jauh lebih kecil daripada segini. Menciptakan langit, alam raya dan jagat semesta jauh lebih sulit daripada menciptakan bumi, dari menciptakan manusia. Begitupun Allah Ta'ala mampu menciptakannya. Bagaimana sulit bagi Allah untuk membangkitkan mereka setelah matinya. Kemudian dikatakan di sini, Yowis, tidak usah jauh-jauh dari kamu. Coba saya pikirin sampean. Allah mengingatkan kita bahwa asal muasal kita dari apa? Tanah liat. Ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, sehingga Allah bekali apa yang Allah Ta'ala bekalkan, sehingga kita mampu berjalan dengan begitu tegaknya, ya, melayang dengan penuh keseimbangannya, berpikir dengan penuh kecerdasannya. Sementara asal manusia dari tanah liat, ya. Nah, ya, tentunya menciptakan manusia dari tanah liat jauh lebih sulit daripada mengembalikan manusia kepada ciptaan asalnya. Kepada ciptaan asalnya. Ya, setelah mereka meninggal dunia. Walihada krono menika qol Allah Ta'ala dawuh inna sak temene kita khalaqnal insana inna khalaqna sak temene kita khalaqna nyiptakaken hum ing menungso mintinin lazib ai naam qawiyun sadidun mintinin saking lumpur lazib ai qawiyun sadidun sing kuat lengketnya kuat rekatnya kuat. Air itu perekat ya, air itu perekat. Tidak semua tin debu dicampur air itu bisa menjadi manusia, tapi yang lengket bener-bener luket. Jangan ngertos arepe gawe boto niku kudu dadak dijeloni daitek-itek dawet. Kuwi gawe boto. Lek gawe kreweng. Padha mboten lek ngulet. Ya ora. Lek ngulet padha berarti ya bakale ngeropos, bocor. Harus luket. Benar-benar very luket, sehingga benar-benar melekat, sehingga dalam posisi tipis apapun tetap tidak akan bocor. Jadi dikatakan lazib adalah yang lekatnya itu sangat, ya begitu dan seterusnya, sehingga dia akan menghasilkan hasil yang sangat padat dan sangat sempurna dan tidak bocor. Itulah manusia. Ya.
Karena nyuwun sewu sile apa mau sile wis ora patek kuat. Ya. Karet gelang digawe sil mobil, diidek yo nyeplos rime. Sementara manusia itu penuh dengan cairan-cairan yang tidak boleh bocor. Iya toh? Manusia itu penuh dengan cairan toh. Tidak boleh bocor. Ya. Coba ibunya menyusui. Ada graboan. Ya. Nah, di sana ada terambil darinya saripati berupa susu yang keluar dengan penuh kelezatan diminum dan seterusnya. Padahal dia adalah dari darah. Ya. Artinya penyaringannya begitu luar biasa sehingga bahannya harus Allah firmankan tinin lazib. Tadi bikin bata lah uletane kurang apik. Dadi boto yo empeng. Dibakaro paling iso mek gur ngembang gadung. Ngertos ngembang gadung? Kembang gadung rupane napa? Ora iso kon beranang ora iso ngembang gadung. Hasilnya yo elek. Ning lek lauket lemah ceket ya lengket bener nanti pasti akan kepadatan luar biasa lek dibongpol iso abange berwanang wantepe tenanan ora gampang bocor dan kekuatannya luar biasa ndak gampang kena keropos dengan garam yang naik ke atas begitu dan seterusnya ya. Inilah asal muasal manusia. Allah maha mampu menciptakan manusia dari semua itu. Maka mengembalikan manusia kepada asalnya lebih mudah. Ba'da mautihim setelah mereka mati. Walihada qala karena itu Allah Ta'ala dawuh. Inna khalaqnahum min tinin lazib ay qawiyyun syadidun. Kaqaulihi ta'ala kados ribun Allah Ta'ala. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Ya. Tembikar. Bal ajibta wa yaskharun. Bal balik ajibta wa yaskharun. Nah. Baik, sampai di situ ya. Ini sudah ayat selanjutnya yang ke-12 dan ke-13. Insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Ada beberapa faedah yang kita ambil dari beberapa ayat yang kita baca. Saya bacakan dari apa yang dituliskan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Pelajaran pertama. Bayanun ayat-ayat menika sedaya merupakan penjelasan. Allah Ta'ala menika yuksimu wenang bersumpah. Bibak di makhlukati kelawan sebagian makhluki. Imma ono kalane tanwihan ngelingne bi azamatiha gedene makhluk kala wau. Ada kalanya Allah mengingatkan akan keagungan makhluk tersebut, keistimewaannya. Iya. Ya. Al muqarrar ingkang dipun kukuhaken zimnan ingkang tergantung li azamati khaliqiha keagungan penciptanipun. Bab ketika disebutkan agungnya makhluk berarti menunjukkan keagungan penciptanya. Ya, sehingga kembali ketika Allah bersumpah dengan makhluk yang memiliki keagungan sejatinya adalah bersumpah dengan keagungan dirinya Allah Azza wa Jalla. Wa imalan ono kalane bayanan. Allah kenapa sih bersumpah dengan sebagian dari makhluk? Wa imalan ono kalane bayanan sebagai penjelasan li fadliha keutamaane makhluk kala wau. Ya, contohnya seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Fassafa wassafati ya saffa. Nah, fazajirati zajra, fattaliyati dzikra. Begitu dan seterusnya. Dan juga contohnya wal asri karena keagungan waktu tersebut. Karena pentingnya waktu itu Allah bersumpah dengan waktu. Wa imalan ono kalane laftanan linadzaril ibad memalingkan penglihatan hamba ila ma fiha minal fawaid
marang manfaat yang ada di dalamnya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Ya. Demikian. Linang duro al ibad ya ila ma fiha minal fawaid, agar agar hamba melihat faedah-faedah yang ada di dalam makhluk yang Allah Ta'ala pakai sumpah. Ini fungsi pertama atau faedah pertama. Allah bersumpah dengan sebagian dari makhluk. Kenapa? Satu, mengingatkan keagungan makhluk itu. Kedua, mengingatkan tentang keutamaan makhluk tersebut. Ketiga, agar kita mempelajari maslahat-maslahat apa, faedah-faedah apa di balik apa yang Allah Ta'ala bersumpah di dalam makhluk tersebut. Makhluk itu pasti ada faedahnya, karenanya Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Ini pertama. Hingga nomor kali, takriru tauhid. Ayat-ayat yang kita baca ini mengukuhkan tentang tauhid. Wa annahu la ilaha illallah, saat temannya Allah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kenapa? Pencipta semua itu, pengatur semua itu adalah Allah. Ya. Nah, ingat matahari dan rembulan, ingat bintang gemintang, ingat langit dan bumi, ya, ingat para malaikat yang disebutkan. Semua itu dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketundukan dalam rububiyahnya, ketundukan di dalam uluhiyahnya. Hingga nomor 3, bayanul hikmah min wujudin nujum fis sama'id dunya. Ayat menika menjelaskan hikmah di dalam keberadaan bintang gemintang di langit dunia. Kita ulang, bintang gemintang di mana posisinya? Di langit dunia. Matahari yang jauhnya berapa puluh juta kilometer, berapa puluh juta kilo cahaya itu masih di langit dunia. Lalu bagaimana dengan langit atasnya? Lalu bagaimana dengan langit atasnya? Lalu bagaimana dengan luasnya alam raya dan jagat semesta? Lalu bagaimana dengan keagungan kursi Allah yang Allah Ta'ala menyebutkan tentang wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda. Lalu bagaimana dengan arsy Allah yang Allah Ta'ala ungkapkan tentang, yang Nabi SAW ungkapkan tentang arsy-Nya, bahwa ianya dibandingkan dengan kursi itu hanya seperti cincin ditaruh di lapangan yang begitu luas tanpa batas. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kemudian yang kedua, ya, tentang fungsi diciptakannya bintang adalah sebagai satu, penghiasan bagi langit, dua, pelempar syaitan, kemudian yang ketiga sebagai arah, petunjuk arah. Dan Nabi yang mulia SAW telah bersabda, barang siapa yang mencari faedah di bintang di selainnya, maka sungguh ia telah berbuat dusta. Nah, ya, dan telah berbuat maksiat dan kesalahan. Wallahu ta'ala alam. Ingat nomor sekawan, bayanun wonten ayat menika penjelasan anna syayatina jaramu min istiraki as-sam. Sak temene para syaitan jaramu, mereka telah berbuat maksiat min istiraki sam'i, dari untuk mencuri pendengaran. Walam yabqa majalun likadhibi syaitan 'alan nas ba'da'an muni'u min istiraki sam. Tidak ada kesempatan bagi syaitan untuk berdusta atas manusia ketika mereka sudah terhalangi untuk mencuri berita dari langit, khususnya telah terutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah ayat yang pertama sampai ayat yang ke berapa kita baca? 11. Ayat 12 insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Dan subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.